ini lain kali sarapan ya, nanti ibu kayak gitu, tapi akhirnya malah nggak fokus gitu ya. Terus kemarin kayaknya kalian P5 juara umum gitu ya. Juara juara apa aja kemarin? Yang fashion show itu juara 1. Kalau yang sosial drama juara 2. Yang kalau bahasa itu juara 1. Bahasa sosial drama kamu ikut main jadi apa? Jadi Empu Barat itu jadi gurunya Empu Barat. Itu cerita dari oh iya tema kalian Bali. Oh jadi endingnya itu pembubarannya Itu pembubarannya membunuh kalau larang, jadi biasanya kembali damai. kamu jadi pemeran antagonis atau baik apa jahat? Antara baik sama jahat. Soalnya kalau baik itu karena menyelamatkan desa. Nah, jahatnya itu karena membunuh ibunya pertama kali. Oh yang kayak dandanannya kayak dukun itu ibunya. Iya. Tapi kan membunuh orang jahat. Jadi kebaikan ya. Jadi di tengah-tengah. Oke. Ngomong-ngomong sebelumnya Afif pernah ikut konser ya? Belum sama sekali. SMP? Belum pernah. Nah, udah tahu nggak konser itu? Jelasin ya, konser itu adalah pertemuan antara guru BK sama siswa Afif untuk memecahkan masalah apa yang sedang Afif alami, baik itu masalah sosial, keluarga, belajar gitu. Jadi kita pecahkan sama-sama untuk mendapatkan solusi terbaiknya. Oke, nah di konser ini ada beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, di mana semua yang Afif ceritakan di sini itu rahasia. Ibu nggak mungkin menceritakan apa yang kita bicarakan tanpa seizin Afif. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Afif itu sukarela bisa tanpa pacaran siapapun. Misal nanti di tengah-tengah kita konseling Afif merasa berat untuk menceritakan sesuatu, Afif mengajak itu kita selesaikan konseling kita. Yang ketiga adalah keterbukaan sama kepercayaan. Jadi karena kita di sini akan membahas masalah yang kita alami, Afif harus terbuka dan percaya pada kita untuk menjaga kerahasiaan supaya kita bisa memecahkan masalah dengan baik dan sesuai dengan yang dialami sebenarnya. Ya. Untuk menjaga kerahasiaan di sini ada 5 prosedur. Nanti bisa buka dulu. Kalau sudah setuju dan sesuai, bisa kalian.
lebih kurang, jadi ya, lebih banyak kos-kos itu lebih banyak libur. Mas darinya itu juga tidak ada pelajaran, jadi itu jadi dari pelajarannya itu jadi mundur, tertinggal. ya tertinggal. Nah, gara-gara itu tuh saya jadi kesulitan memahami materi. Itu juga sempat kan wawancara kemarin, tapi Mas takut gagal ya di semester 2 ini. Kamu takut gagal, takut tidak bisa seperti teman-teman. Terima kasih kamu sudah jujur ya. Ibu juga kalau jadi siswa, jadi kamu kayaknya berat sih, karena ibu tahu sepadat apa yang ada di Semada, dan harus bagi waktu, tugas kalian juga apa ya, tapi gue sama kayaknya nggak sebelah itu guys. Terus kalian sebelum itu dikenal sama usaha saya ini kalau ada acara nggak pernah nanggung persiapannya, itu kan salah satu tapi kadang ya apa yang kita itu nggak sesuai sama situasi yang terjadi. Itu hanya kita saja. Misalkan kamu kayak takut gagal, takut tertinggal, padahal teman kamu juga sama kan? Kamu juga pas masuk kelas, temannya masuk kelas, dan juga sedih juga. Tapi kenapa kok kamu kayak ibu lihat cemasnya malah di atas rata-rata, di atas yang lain gitu? Mungkin karena saya merasa kan saya inginnya masuk lewat jalur rapat untuk brand ibu. Nah itu tuh saya takutnya di semester 2 itu rapat saya itu malah turun karena saya itu kesulitan memahami materi, dan juga untuk yang materi semester 2 ini lebih kompleks. Bantuannya kalau di rumah itu saya lebih banyak istirahatnya, karena saya kalau di sekolah itu lebih nge-push untuk belajar. Jadi kalau di rumah itu jadi lebih malas gitu, karena merasa kalau di sekolah itu udah terlalu ya. Kamu dengan juga mau nggak sama dengan kamu? Sama orang nggak mau coba, kamu benar nggak coba? Padahal itu kan itu hasilnya. Aku pengen tahu apa aja sih pikiran kamu rasakan. Kamu
saya tidak sepintar kakak saya. Untuk yang teman itu teman pasti menurut itu kecemasan yang sering kamu rasakan dan mengganggu pikiran kamu. Oke, itu paham itu semua yang kalian pasti rasakan. Tapi pengen kamu pilih beberapa kartu yang menurut kamu sangat sering menjadi selama semalam. Melakukan prosesnya dengan sangat baik.
ya kan? Terus kenapa kamu berpikiran seperti ini? Karena saya merasa kalau skill saya itu nggak sebagus itu, jadi ya takut kalau misal gagal nanti takut sia-sia gitu. Kan? Nah, ini alasan ibu kita pakai teknik kayak gini karena kamu dipenuhi dengan rasa takut, rasa kecemasan yang akhirnya malah makin apa ya? Makin menindas kamu sendiri, ya menindas diri kamu sendiri loh. Maksudnya nggak pernah ada rasa seperti ini. Terus dari data kamu pernah sekali mencoba sesuatu kamu kayaknya gagal, tapi ternyata nggak seperti itu. Saya mau mengajar tapi malah sedang dulu. Coba jelaskan. Kalau pas ini kan saya kan pernah pas kuliah terakhir itu saya itu nggak belajar. Nah itu saya itu takut kalau nilainya jelek itu tapi pas di hasilnya itu malah ya bagus-bagus saja gitu, sesuai dengan kemampuan saya. Dan usaha kamu. Bener-bener kamu menertawakan kamu? Enggak kan? Terus apa yang kamu marah? Tapi yang kamu tahu? Tahu? Ternyata enggak seburuk itu kan? Jadi kamu harus membuang pikiran-pikiran itu pikiran itu karena nanti itu yang akan membuat kamu makin tidak berkembang. Kamu mau mencoba sesuatu nggak bisa, kamu dibuat. Karena kalau dilihat sebelumnya ini kan siswanya mengeksplor semua kan. Nah, ya kamu kalau makin berpikiran seperti ini, kenapa mencoba? Kamu yang akan meminta tinggal daripada yang kamu. Dan misalkan mereka mungkin bersaing, mereka bersaing, kalian bersaing kan. Tapi mereka juga mendukung kan. Mendukung setiap teman-teman yang sedang melakukan perlombaan, sedang mengajar nilainya masing-masing, cita-cita masing-masing. Nah, sekarang coba kamu kerjakan apa? Kamu paling takut di kelas kalau apa? Kalau kemarin di wawancara kita kalau pelajaran membuka, takut disuruh maju ke depan, ya. Oke. Terus gimana misalkan kamu sekarang lagi sedang pelajaran matematika di kelas. Nah, misalkan kamu disuruh maju ke depan, terus kamu nggak tahu gimana responnya teman-teman kamu. Mungkin ya masih cara-cara untuk mengerjakan. Nah, kan masih cara-cara untuk mengerjakan. Jadi mereka nggak mungkin menertawakan kan, terus gurunya nggak mungkin marah kan. Jadi sekarang kamu coba tarik nafas, gak apa, buka mata, tarik nafas, buang, coba kamu bilang ke diri kamu sendiri, wajar, buang, itu pelan-pelan aku pasti bisa. Saya belum paham, tapi pelan-pelan pasti bisa. Aku mau kamu menulis perasaan positif itu supaya kamu buat mungkin Allah menjadi. Itu robek ini ya. Terus kata yang perlu nanti buat jauh-jauh. Jadi lebih lega. Ya, maksudnya kayak
juga misalkan dari kita bertanya kepada guru atau teman, kalau kamu nggak paham kayak kita tadi guru takut kenapa? Misalnya misal katanya udah dibaca, saya itu nggak paham kayak karena nggak ngerti atau apa gitu. Saya takutnya kalau misal saya tanya nanti malah nggak ngertiin materinya. Tapi kamu pernah nggak posisi nggak paham satu tanya, tapi ternyata kamu juga nggak paham? Pernah? Jadi bukan kamu sendiri kan? Nah, misalkan kamu bertanya nih, bukan kamu bakalan bisa menentukan kamu juga, ya kan? Nah, coba cari dulu kalau saya bertanya, nanti saya bisa membantu teman saya. Dan dengan Afif bertanya, bukan menunjukkan kalau Afif bodoh. Coba ibu mau lihat kartu. Jangan takut untuk terus mencoba karena kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Yang kedua, kalau saya bertanya nanti saya dapat membantu teman saya, dan apabila bertanya tidak akan menunjukkan bahwa saya bodoh. Itu kan secara logisnya ya. Memang kalau ibu buka ya, kayak kalau dulu tuh kadang kan ada yang tanya, tapi itu malah yang bertanya itu akan mendapatkan nilai, ya kan? Karena yang ditanya itu dianggap aktif, tahu, menjelaskan dulu, mendengarkan dan menangkap poin yang belum disampaikan. Dengan aktif ini, guru itu akan bisa jadi ya, bukan seterusnya menganggap bahwa aktif ini tidak mendengarkan, tidak tahu apa-apa, sebenarnya cuma diam, cuma begini, disuruh ada yang ditanyakan, ada. Itu kan menganggap aktif itu seperti tidak mendengarkan penjelasan guru. Guru itu senang loh kalau ditanya, karena menganggap bahwa siswa ini perhatikan kita. Terus jangan takut untuk terus mencoba. Benar, selagi Afif masih sekolah lagi SMA, eksplor semuanya. Kita lebih baik merasakan kecewa karena kegagalan daripada rasa penyesalan karena tidak mencoba. Karena dari kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya kan? Kalau kita udah pernah gagal, kita tahu kesalahan kita apa, kita akan memperbaiki dan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Tapi kalau kita menyesal karena kita tidak mencoba, seperti yang dilakukan tadi perlombaan. Nah, itu Afif nggak nyesel lah meskipun. Nah, kalau Afif nggak nyoba, biasanya Afif nyesel seumur hidup. Ya, jadi berapa itu ya seterusnya. Ini ibu mau Afif membawa kartu itu pulang, terus juga setiap kamu merasa cemas, merasa muncul pikiran-pikiran negatif yang kita begini, kamu bisa baca itu. Tentunya ibu pengen minggu depan ini Senin depan kamu menanyakan 1, 2 baik itu pertama atau kedua. Mau? Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Mau kan? Berani? Terus Afif bisa
Kalian pernah cerita tentang Afif pernah
pernah menemukan barang-barang yang tidak penting di kamar, sampah atau apa, ternyata itu juga menyerap gitu ya, bikin kita malas. Kayak mainan-mainan yang nggak pernah dipakai lagi atau apapun itu juga menyimpan negatif. Setelah kita raposin tadi, ini merasa Afif itu kayak banyak ketakutan. Sebenarnya Afif udah berusaha, Afif udah sadar kalau takut itu nggak penting, nggak perlu dirasakan. Afif juga udah sadar kalau nggak nyoba itu nyesel. Tapi entah kenapa perasaan-perasaan kayak takut ditertawakan, takut dimarahi ayah, padahal lainnya Afif juga itu kan nggak sekejap itu. Nah, tapi kenapa perasaan itu muncul? Itu yang perlu kita gali lagi di pertemuan ini. Nanti pertemuan selanjutnya Senin ya, Senin depan atau Jumat depan nggak apa? Kan Afif mau mereka kegiatan-kegiatan sambil berdiri, ya kan? Biasanya ada hadis, terus juga pesan dari dia, pesan dari dia itu apa ya? Afif harus lebih berani ngomong Afif masih dewasa, pertumbuhan, masih SMA, karena nanti makin besar, takutan, tuntutan menjadi dewasa itu makin banyak. Kalau Afif di kelas 10 ini udah punya batasan ya, pas mau bertanya nggak mau coba ini nggak mau takut gagal, apalagi nanti kita bakal dituntut. Nggak peduli hasilnya apa, tapi kita harus belajar itu semua, harus coba itu semua. Jadi hasilnya mau berhasil atau enggak, tapi itu udah tuntutan kita sebagai manusia. Jadi harus berani, harus bisa apa ya, harus bisa membuka diri juga, jangan disimpan sendiri kalau itu nggak baik. Tapi ada yang mau menanyakan? Nggak ada. Sekarang di sini pelajaran apa? Informatika ada ulangan? Berarti materi biasa. Dari mana udah belajar tuh? Belum. Berarti kita kata ibu nanti kalau ada yang nggak dipahami, tanya. Oke, tanya. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Intinya jangan kita pakai mencoba. Malah nanti ibu tanya ya dulu atau kembali kelasnya gimana di kelas. Kalau misalnya gurunya itu kayak, ayo siapa yang mau maju ke dalam soal ini nanti terus maju ya. Kasih ya, itu mengapresiasi sekali kamu mau ikut konseling, mau berbagi cerita, soalnya emang kayaknya sejarah cerita ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di ruangan ini ya. Semoga sesi konseling kali ini dapat memberikan manfaat kepada Afif, bisa ada perkembangan, dan semoga kecemasan kecemasan itu cepat hilang dari pikiran. Selamat pagi. Terima kasih.